Mas Novo. Halo Alma. Aduh, aku panggilnya Mas atau Kakak. Ih kakak, biar Ah, kerasa muda panggil Mas aja deh. kan emang masih muda dong. Oke, aku panggil Kak aja deh, karena dari kemarin-kemarin semua tamuku aku panggil Kakak. Nggak apa-apa ya, aku panggil Kakak aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Mungkin Kak Novo bisa agak kencengan suaranya, sebab aku sekarang sedang recording langsung untuk podcast Boss Lady. Ois. Wih, Ya, nggak apa-apa ya, podcast, ada Kak. podcast yang dinikmati di Spotify nih sama gue. Iya, oke. Kak Novo, ini kan sharing session. Jadi memang kalau Boss Lady itu aku akan mengundang pembicara untuk aku interview. Jadi dari profesional, dari business owner, dari founder startup, dan lain sebagainya. Ada coaching juga. Jadi sebenarnya dari berbagai macam bidang. Nah, kebetulan aku mengundang Mas Novo nih. Karena Mas Novo ini menarik sekali profilnya. Jadi Mas Novo ini sekarang, oke, jangan aku yang menjelaskan deh. Aku persilakan Mas Novo, boleh nggak kenalan dulu sama teman-teman di sini? Iya boleh aja Alma. Kak Alma terima kasih banyak ya sudah diundang di podcastnya Boss Lady. Eh, aku mau memperkenalkan sedikit mengenai diriku sendiri. Nama lengkapnya Indon Novo, tapi beberapa memanggil Indon, beberapa memanggil Novo. Banyak teman-teman yang memanggil Novo sih sebetulnya, sehingga membedakan dengan adik-adikku yang lain. Karena adik-adikku yang lainnya menggunakan nama yang sama, Indon juga. Terus saat ini aku tergabung di EvoSight. EvoSight sendiri merupakan sebuah startup lokal di mana fokusnya adalah di engaging customer. Salah satu layanannya itu ada CS Revolution. Saat ini sedang dikembangkan. Aplikasinya sendiri terdiri dari dua buah, yaitu yang pertama paruh waktu dan yang kedua CS Revolution. Nanti mungkin kalau dikasih kesempatan saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih paruh waktu dan apa sih CS Revolution. Dan kebetulan mulai tergabung di CS Revolution ini, posisi saya saat ini adalah di Head of CS Revolution. Gitu. Sedikit perkenalan dari saya yang cukup banyak ternyata. Wah, ini aku penasaran nih, CS Revo itu apa dan paruh waktu itu apa? Okay. Nah, ide awal kenapa paruh waktu itu sendiri didirikan, CS Revolution itu sendiri didirikan, ide awalnya adalah dari beberapa crowd service seperti Uber, Gojek, ataupun Tokopedia, di mana mereka memanfaatkan teknologi untuk sebagai wadah bagi para mitra-mitranya untuk dapat berkarya. Jadi kalau Gojek adalah mengkaryakan para driver-drivernya, sedangkan kalau di CS Revolution ini mengkaryakan para mitra-mitra yang akan bertugas sebagai digital customer service maupun bertugas sebagai digital telesales admin. Dan mitra-mitra kami ini hebat-hebat loh. Ada Disable. Disable ini adalah salah satu organisasi yang memberdayakan para teman-teman kita dari kaum difabel, di mana mereka memiliki kemampuan yang hebat di dalam berperan sebagai customer service maupun sebagai telesales. Lalu juga ada komunitas cewek kuat. Komunitas cewek kuat ini adalah sebuah komunitas yang memberdayakan perempuan yang pernah mengalami tindak kekerasan. Jadi kami pun menjalin kerjasama dengan komunitas cewek kuat ini. Lalu ada Syncor. Syncor ini adalah sebuah organisasi ataupun komunitas yang memberdayakan para pemuda-pemuda yang berada di desa. Karena pemuda-pemuda yang berada di desa ini memiliki kemampuan yang sama seperti kemampuan pemuda-pemuda yang ada di kota. Dan ketika mereka mampu diberdayakan di desanya sendiri, yang kita harapkan bersama, mereka mampu tidak perlu pergi ke kota
tidak perlu jauh mencari kerja ke kota. Mereka mampu bekerja sendiri di kampung halamannya sendiri dan hasilnya bisa untuk memberdayakan desa mereka sendiri. Gitu. Lalu itu sedikit mengenai CS Revo, sedangkan paruh waktunya sendiri adalah sebuah platform di mana para agent-agent, kita sebut sebagai agent, yang bisa berasal dari mitra, juga bisa berasal dari para teman-teman yang punya waktu luang untuk bisa menjalani pekerjaan sebagai customer service ataupun telesales admin. Dan saat ini paruh waktu masih dalam pengembangan, namun beberapa versi alfanya sudah mulai dirilis, tapi masih sebatas undangan. Jadi tunggu saja sampai nanti paruh waktu sudah selesai dan kita akan launching. Wah, ini Begitu, seru Kak. banget. Berarti paruh waktu itu jadi kayak crowd agent. Jadi Kak Novo mengumpulkan siapa saja yang ingin menjadi agent gitu ya. Iya, Jadi betul. nantinya apakah akan ada pelatihan atau seperti apa ya Kak konsepnya? Oke, konsepnya ketika nanti mereka tergabung, teman-teman kita nih tergabung di paruh waktu, mereka akan mendapatkan pelatihan secara digital. Kita akan memberikan pelatihan lewat aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut akan terdapat banyak pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan dunia customer service maupun telesales. Dan setelah mereka mendapatkan training, mereka pun akan mendapatkan seperti sedikit ujian, di mana setelah mereka mendapatkan ujian ini kita akan memberikan sertifikasi kepada mereka. Dan sertifikasi ini ketika mereka mendapatkannya bukan hanya bisa digunakan di paruh waktu atau CS Revo, tapi bisa digunakan di tempat lainnya sebetulnya. Begitu, Kak Alma. Wah, ini menarik sekali. Berarti bisa dibilang Kak Novo sekarang sudah punya sistemnya, sudah punya teknologinya, bahkan sampai memikirkan certification-nya untuk sebuah customer service. Betul sekali, Kak Alma. Karena Oh, memang sertifikasi ini menjadi satu hal penting untuk menilai seseorang itu memiliki kemampuan A, B, atau C. Sehingga walaupun nantinya mereka tidak gunakan di paruh waktu, ya kami harapkan bisa mereka gunakan di tempat lain. Karena sesungguhnya dari paruh waktu sendiri, tujuan didirikannya paruh waktu sendiri adalah untuk memberdayakan teman-teman yang tadi saya sebutkan di awal. wow, menarik sekali. Mungkin nanti aku akan tulis juga caption-nya. Di sini aku akan tulis juga link dari CS Trevo dan Paruh Waktu. Jadi teman-teman bisa membacanya dengan seksama di situ bagaimana sih kinerjanya sebenarnya CS Trevo dan Paruh Waktu itu. Nah, Kak Novo, aku boleh nggak bertanya? Ini kan kita lagi Boleh dong. berbicara tentang boss lady mindset. So basically it's not a bossy, tapi as a mindset, entrepreneurship mindset. Nah, menurut Kak Novo sendiri, mindset apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa sukses, either dia berkarir atau di dunia bisnis atau di dunia customer service or anything? Mindset yang perlu kita, kalau ini menurut pendapat saya, kalau saya pribadi, mindset yang harus kita miliki itu jangan menyerah. Itu satu. Karena memang ketika sesuatu hal akan ketika kita menemui suatu kesulitan, biasanya kita tidak tahu di mana kesulitan itu akan menemui akhirnya. Coba kita kerjakan terus, coba kita gali terus cari solusinya. Biasanya solusinya tidak jauh dari sana. Gitu. Oke, kalau entrepreneurship mindset diperlukan nggak sih menurut Kak Novo di dunia berkarir atau seorang karyawan? Entrepreneurship mindset itu baik dia berkarir sebagai karyawan maupun dia terjun sebagai seorang pengusaha. Entrepreneurship mindset merupakan hal yang utama karena terutama ketika mereka sebagai pengusaha itu sudah pasti diperlukan ya. Tetapi ketika mereka berkarir sebagai seorang karyawan, mindset tersebut bisa dibilang akan membuat pekerjaan mereka ini akan lebih challenging. Ketika menemukan sebuah tantangan di dalam pekerjaan,
mereka akan dengan mindset tersebut mereka akan menemukan solusi yang out of the box terkadang. Karena mereka melihatnya sebagai tantangan tersebut sebagai sebuah peluang bisnis, bukan sebagai sebuah bukan sebagai sebuah tantangan biasa saja. Gitu. Oke. Kanovo, ini kan Kanovo sekarang di dunia startup nih, boleh cerita sedikit nggak? Bagaimana rasanya berada di dunia startup? Kalau kemarin mungkin Kanovo sempat kerja di korporasi atau perusahaan besar. Nah, apa sih perbedaan yang Kak Novo lihat selama ini? Atau rasakanlah selama ini? Oke, mungkin kalau saya lihat perbedaannya tidak banyak ya secara budaya. Cuma mungkin secara sistem kerja jalurnya akan lebih pendek, tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak tingkatan yang harus kita lalui. Bahkan every time atau kapanpun kita ingin bicara dengan CEO itu mudah. Terus kapanpun kita mau berdiskusi dengan rekan di divisi lain itu juga mudah. Itu saja yang membedakan. Tapi dimanapun kita bekerja, apakah itu di sebuah korporasi atau di sebuah startup, yang paling penting adalah kita menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan tersebut. Ketika kita sudah bisa menyesuaikan diri, tantangan apapun, insya Allah bisa kita hadapi. Mantap. Gitu, Alma. Tapi biasanya startup itu lebih seru dong ya, Kak? Iya, lebih seru sih. Pastinya begitu. Karena memang lingkungan kerjanya lebih fun. Terus yang sedikit menyedihkan adalah saat ini kan kita menghadapi masa pandemi. Iya. Sehingga lingkup kerja secara offline langsung di kantor pun mengikuti beberapa aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi memang saat ini baik di startup maupun di korporasi menghadapi tantangan yang sama. Iya sih, betul. Jadi semua jenis bisnis di Indonesia pasti kena dampaknya. Terutama Ya, startup, ya, apalagi yang baru mau ini ya, baru betul. pelan-pelan mau naik, mencari market, tiba-tiba COVID. Tapi nggak Ya, apa-apa. itu Semua ya betul. Iya betul, hal tersebut juga kami hadapi, tapi memang menemukan pivoting bisnisnya penting ketika tadi sudah dibilang oleh Kak Alma, jiwa entrepreneurship itu diperlukan. Jadi ketika kita menghadapi satu tantangan, terutama tantangan yang seperti sekarang ini ya, di masa pandemi, waduh, memang menemukan potensi untuk melihat celah bisnis yang lain, itu diperlukan sih. Dan itu juga saat ini sedikit demi sedikit kami lakukan. Oke, iya sih memang kalau startup mungkin sudah untuk pivoting pun untuk berubah arah itu nggak begitu terlalu menggerakkan massa yang besar ya seperti korporasi. Betul, Mungkin itu betul. adalah sebuah advantage dari sebuah startup. Ya, Iya, Kanovo. betul, kawan, setuju sekali. Oke, Kanovo, ini aku boleh nggak, Kanovo, memberikan pesan kepada teman-teman podcast di sini. Nah, si podcast Boss Lady ini kan diperuntukkan untuk semua kalangan sebetulnya, dari karyawan, mahasiswa, pebisnis, startup owner, atau orang yang baru memikirkan membangun sebuah startup. Boleh nggak aku minta pesannya dari Kak Novo untuk pendengar di sini, untuk millennials dan para ya senior millennials? Pesan ya. Uh, Oke, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, apapun posisi Anda sekarang ini, apapun posisi ataupun apapun pekerjaan kita saat ini, lakukan dengan serius, lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus jangan lupakan bahwa ada orang lain yang kurang beruntung dibandingkan kita. Coba luangkan waktu untuk membantu teman-teman, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan berada di posisi yang membutuhkan. Kira-kira itu aja, Kalma. Oh ya, mantap. Oke, Kak Novo, kalau misalnya teman-teman nih pengen berkoneksi dengan Kak Novo, bisa kemana nih? Oh, di LinkedIn aja ya. Bisa di LinkedIn di Indonovo.
mungkin tidak banyak yang menggunakan nama yang sama. Jadi kalau dia mungkin dicari Indonovo, insya Allah akan ketemu. Oke, nanti aku juga akan tulis di caption di podcast ini. Jadi teman-teman, buat yang mau cari tahu siapa sih Kak Novo Indon, mau kenalan, mau berkomunikasi, tinggal add di LinkedIn, nanti berkenalan aja, bisa di DM. Orangnya baik kok, nggak galak. Baik dan tidak sombong. Oh ya, tidak sombong dan tidak galak. Oke, Kak Novo, thank you so much for your time. Semoga sukses untuk CS Revo dan paruh waktunya. Kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Alma juga sudah diundang ke Boss Lady. Thank you. Bye-bye.